It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Halo semuanya, gimana kabar kalian? Sari kembali lagi untuk memberikan informasi mengenai COVID-19. Kalian tahu tidak apa itu zonasi atau peta risiko wilayah COVID? Nah, dalam video ini, Sari akan membahas tentang zonasi atau peta risiko wilayah COVID. Untuk itu, nonton terus ya sampai selesai. Zonasi atau peta risiko wilayah COVID merupakan tindakan pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi penyebaran COVID-19. Zonasi atau peta risiko terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu zona merah atau risiko tinggi, zona orange atau risiko sedang, zona kuning atau risiko rendah, dan zona hijau atau tidak terdampak. Terdapat panduan perilaku di keempat zona ini yang berbeda, tetapi ada juga yang sama. Untuk itu, mari kita bahas zona ini satu persatu dengan panduan perilaku yang berbeda dulu ya. Pertama, zona merah. Penyebaran virus COVID-19 di daerah ini belum terkendali. Transmisi lokal terjadi dengan cepat dan wabah menyebar secara luas dan banyak terdapat kluster baru. Pemerintah daerah diwajibkan untuk menutup akses publik agar penyebaran virus dapat dikendalikan. Panduan perilaku di zona merah yang berbeda dengan zona yang lain, yaitu masyarakat harus berada di rumah dan tidak boleh melakukan pertemuan publik. Tempat-tempat umum ditutup, termasuk pendidikan dilakukan dari rumah dengan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Kegiatan usaha yang boleh dibuka hanya yang esensial seperti toko bahan makanan pokok, klinik, apotek, dan stasiun bahan bakar. Kedua, zona orange. Penyebaran virus COVID-19 pada zona ini masih tinggi dan terdapat potensi penyebaran virus yang tidak terkendali. Penularan lokal antar warga dan kasus impor dari daerah lain terjadi secara cepat. Kluster-kluster baru harus dipantau dan dikontrol melalui testing dan tracing agresif. Panduan perilaku di zona orange yang berbeda dengan zona-zona yang lainnya, yaitu masyarakat disarankan tetap berada di rumah, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, orang lanjut usia, orang dengan penyakit hipertensi, diabetes mellitus, asma, dan lain-lain. Pertemuan publik atau kegiatan berkumpul dapat dilakukan dengan protokol kesehatan. Pembatasan ketat jam operasional pada sektor publik dan jumlah pengunjung. Tempat-tempat umum ditutup, termasuk pendidikan dilakukan dari rumah dengan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Kegiatan usaha esensial seperti toko bahan makanan pokok, klinik, apotek, dan stasiun bahan bakar boleh dibuka. Kegiatan lainnya dibuka terbatas dengan protokol kesehatan. Ketiga, zona kuning. Penyebaran virus COVID-19 di daerah ini sudah terkendali. Tidak ada penularan lokal, tetapi ada kemungkinan kasus impor dari daerah lain dan penularan di tingkat rumah tangga. Kluster penyebaran terkendali dan tidak bertambah. Panduan perilaku di zona kuning yang berbeda dengan zona-zona yang lainnya, yaitu masyarakat, kecuali kelompok rentan seperti anak-anak, orang lanjut usia, orang dengan penyakit hipertensi, diabetes mellitus, asma, dan lain-lain, dapat beraktivitas di rumah dengan mengikuti protokol kesehatan. Tempat-tempat umum dapat dibuka dengan pembatasan ketat jam operasional dan jumlah pengunjung. Seperti fasilitas pendidikan dilakukan dari rumah dengan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Tempat olahraga dapat dibuka dengan protokol kesehatan ketat. Kegiatan keagamaan dapat dilakukan secara terbatas. Fasilitas pelayanan kesehatan dibuka secara normal. Kegiatan usaha dapat dibuka dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Yang keempat, zona hijau. Tidak ditemukan kasus positif COVID-19 pada zona ini. Risiko penyebaran virus berasal dari tempat isolasi seperti rumah sakit, tempat-tempat yang disediakan pemerintah setempat, dan rumah. Pengawasan ketat dan berkala perlu dilakukan untuk mencegah timbulnya kasus. Penelusuran kontak agresif perlu dilakukan jika ditemukan kasus PDP, ODP, dan OTG. Panduan perilaku di zona hijau yang berbeda dengan zona-zona yang lainnya, yaitu
Masyarakat kecuali kelompok rentan, anak-anak, orang lanjut usia, orang dengan penyakit hipertensi, diabetes mellitus, asma, dan lain-lain dapat beraktivitas di luar rumah dengan mengikuti protokol kesehatan. Masyarakat wajib isolasi mandiri di rumah jika memiliki gejala demam tinggi, batuk kering, atau pilek. Tempat-tempat umum dapat dibuka dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Kegiatan usaha dapat dibuka dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Pemeriksaan ketat dilakukan di perbatasan daerah untuk mengawasi mobilitas penduduk lintas daerah. Nah, itu adalah prosedur perilaku di keempat zona yang berbeda. Sekarang kita bahas panduan perilaku yang sama di keempat zona ya, yaitu pakai masker kemanapun Anda pergi. Jika Anda sakit, usahakan tetap di rumah. Jaga jarak dari orang sekitar Anda minimal 1 meter atau 2 lengan orang dewasa. Sering cuci tangan pakai sabun, termasuk sebelum menyentuh wajah, mata, mulut, atau sebelum makan. Olahraga dan istirahat yang cukup. Jangan panik dengan informasi yang beredar. Makan makanan bergizi, tutup mulut, menggunakan sapu tangan atau siku terlipat ketika batuk atau bersin. Desinfeksi permukaan barang-barang yang sering disentuh orang seperti gagang pintu, permukaan meja, dan lain-lain. Jika khawatir dengan kesehatan Anda, hubungi dokter menggunakan telekonsultasi sebelum datang ke fasilitas kesehatan. Ikuti arahan pihak kesehatan, termasuk jika Anda diperintahkan melakukan isolasi diri demi melindungi diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar Anda. Tetap siaga karena pandemi ini masih berlangsung dan ancaman COVID-19 masih ada di sekitar kita. Perhatikan warna zona lingkungan Anda secara berkala untuk dapat mengikuti arahan selanjutnya. Nah, kalian sudah mengerti kan mengenai pembagian zonasinya? Sekian untuk hari ini ya. Jaga kesehatan kalian. Jangan lupa pakai masker dan selalu cuci tangan ya. Terus nantikan kami di minggu-minggu berikutnya. Bangkit Indonesia Maju, siap adaptasi. Jangan lupa subscribe channel kami ya. Jangan lupa like and share video ini jika kalian suka. Dan jangan lupa untuk aktifkan loncengnya ya. Dadah! My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush.